semuanya. Hari ini ya selamat bertemu kembali di The Saints in 7 Days. Hari ini temanya adalah cinta dan cinta dan kehilangan. Kita masuk di sesi ke-6. Panduan dari Romo David Michael. Dalam episode sebelumnya, kita mendengar tentang keterlibatan Pier Giorgio di dalam politik pada zamannya saat ia melawan kaum fasis. Hari ini kita akan mendengar tentang perjuangan pribadi Pier Giorgio, termasuk mimpinya yang tidak terpenuhi dan tantangan dari harapan keluarga yang mengungkapkan bagaimana imannya menopangnya melalui cobaan hidup yang terdalam. Mari kita mulai. Saat ia semakin dekat untuk memperoleh gelar universitasnya, Pier Giorgio mulai memimpikan kehidupan setelah sekolah. Mimpi-mimpi ini tidak hanya mencakup pekerjaan baru, tetapi juga panggilannya. Sepanjang masa sekolahnya, ia dengan serius mempertimbangkan imamat dan memahami panggilannya dengan seksama. Pada akhirnya, ia merasa terpanggil untuk menjadi seorang awam yang melayani Tuhan di dunia. Selama salah satu dari sekian banyak ekspedisi pendakiannya, Pier Giorgio jatuh cinta pada Laura Hidalgo, seorang anggota Shady Characters dan sesama mahasiswa di Universitas Politeknik Turin. Laura digambarkan sebagai orang yang baik hati dan kaya akan iman. Ia mencintai pegunungan seperti halnya Pier Giorgio. Ia adalah putri seorang pejabat pemerintah Spanyol. Tetapi telah kehilangan kedua orang tuanya di masa remajanya. Ia berhasil membesarkan adik laki-lakinya sambil bekerja dan bersekolah. Pier Giorgio menyadari bahwa keluarganya tidak akan menyetujui Laura karena mereka berharap ia akan menikahi seseorang dari kelas atas di Turin. Karena merasa bimbang, ia meminta nasihat dari mantan gurunya, Romo Cogazzi. Ketika Pier Giorgio menjelaskan situasinya, sang imam mengamati bahwa satu-satunya kendala adalah harapan orang tuanya. Romo Cogazzi hanya bertanya, apakah Anda pernah berpikir untuk mengabaikan mereka, yaitu orang tuanya? Pier Giorgio dengan tegas menjawab, tidak pernah, tidak dalam keadaan apapun. Mengetahui hal ini, imam tersebut kemudian menasihatinya untuk melepaskan perasaannya terhadap Laura. Terharu dengan emosi, Pier Giorgio mulai menangis. Meskipun hanya sedikit orang termasuk Laura yang mengetahui perasaannya terhadap Laura. Ia menceritakan hal ini kepada sahabatnya, Isidoro Bonini, dengan menulis surat kepadanya. Rencana saya sekarang adalah mengubah perasaan khusus yang saya miliki terhadapnya menjadi tujuan yang harus kita semua perjuangkan. Ikatan persahabatan Kristen yang penuh rasa hormat.
Mungkin Anda akan mengatakan bahwa sudah sungguh gila bagi saya untuk berharap bahwa hal ini mungkin terjadi. Tetapi saya percaya jika Anda berdoa sedikit untuk saya, bahwa saya dapat mencapai tujuan ini. Inilah rencana saya yang saya harap dapat saya wujudkan dengan rahmat Tuhan. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup saya di dunia ini. Meskipun kita tidak sepenuhnya yakin mengapa Pier Giorgio begitu ragu untuk mengabaikan keinginan orang tuanya, kita memiliki beberapa petunjuk. Sepanjang hidupnya, orang tua Pier Giorgio sering berselisih satu sama lain. Khususnya selama masa ini, pernikahan mereka berantakan dan perpisahan tampaknya tidak terelakkan. Dengan pernikahan orang tuanya yang berada di ambang kehancuran, Pier Giorgio tidak ingin hubungannya dengan Laura membuat mereka terpuruk. Di dalam pertemuannya dengan Romo Kocjaji, Pier Giorgio berkata, menghancurkan satu keluarga untuk menciptakan keluarga lain adalah hal yang tidak masuk akal dan bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Di tengah masa yang menyakitkan ini, kehidupan terus menjadi lebih sulit. Kakaknya, Luciana, satu-satunya saudara kandung dan orang kepercayaannya, pindah ke Belanda setelah menikah dengan seorang duta besar Polandia. Hancur karena jarak yang memisahkan, Pier Giorgio menulis surat kepada temannya mengatakan, meskipun saya bahagia karena saudara perempuan saya bahagia, perpisahan ini mengerikan. Bayangkan, saudara perempuan saya satu-satunya, teman masa kecil saya, melihatnya pergi ke negeri yang jauh seperti tembakan di hati saya. Pier Giorgio kini ditinggal sendirian menanggung beban pernikahan orang tuanya yang hancur. Ia menulis surat kepada teman lainnya. Hidup saya sedang mengalami masa krisis yang paling gelap. Dan tepat saat saudara perempuan saya pergi begitu jauh. Meskipun demikian, Pier Giorgio masih menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia percaya bahwa tahun 1925 akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun itu akan menjadi tahun jubileum di gereja. Dan Pier Giorgio memberitahu teman-temannya bahwa ia mempunyai rencana besar. Ia akan lulus dan seperti banyak mahasiswa lainnya, ia menantikan kehidupan setelah lulus kuliah. Pier Giorgio sudah lelah dengan iklim politik di Italia dan ingin tinggal di luar negeri. Ia bermimpi pindah ke Jerman, di mana ia bisa bekerja di pertambangan dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, seperti banyak aspek dalam hidupnya, ayahnya Alfredo memiliki rencana yang sama sekali berbeda karena ia merasa tahu apa yang terbaik bagi putranya. Sebagai pendiri dan pemimpin redaksi surat kabarnya, wajar saja jika ia menyerahkan pekerjaannya kepada putranya. Alfredo memutuskan bahwa setelah Pier Giorgio lulus, ia akan mengangkatnya sebagai direktur administrasi La Stampa dan melatihnya untuk mengelola bisnis keluarga suatu hari nanti. Karena tidak dapat menyampaikan berita itu sendiri, Alfredo mengirim salah satu pekerjanya untuk menyampaikan pesan tersebut.
Ketika Pier Giorgio mendengar berita itu, ia menyadari bahwa mimpinya sendiri telah hancur. Dengan berlinang air mata, ia menjawab, "Apakah ini akan menyenangkan ayah saya?" Pekerja itu meyakinkannya bahwa hal itu akan terjadi. Jadi, Pier Giorgio menjawab, "Katakan padanya, aku setuju." Orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah ini hanya salah satu dari sekian banyak hal yang dilakukan Pier Giorgio untuk melakukan apapun yang dapat dilakukannya guna menyelamatkan pernikahan orang tuanya. Kita akan melihat bagaimana drama ini terungkap besok di hari terakhir kita bersama. Tetapi saat ini mari kita berbalik dan bersiap untuk waktu doa kita. Mari kita renungkan dalam surat lainnya kepada temannya Isidoro Bonini, Pier Giorgio berbicara tentang pentingnya iman kita. Ia menulis, "Hidupku monoton, tetapi setiap hari aku semakin memahami betapa hebatnya menjadi seorang Katolik. Orang-orang malang yang tidak memiliki iman, hidup tanpa iman, tanpa warisan untuk dipertahankan, tanpa perjuangan yang mantap demi kebenaran, bukanlah hidup tetapi keberadaan. Kita tidak boleh ada tetapi hidup. Karena bahkan melalui setiap kekecewaan, kita harus ingat bahwa kita adalah satu-satunya yang memiliki kebenaran. Kita memiliki iman untuk dipertahankan, harapan untuk diraih, yaitu tanah air kita. Oleh karena itu, marilah kita singkirkan semua kesedihan yang hanya bisa ada ketika iman telah hilang. Kesedihan manusia menyentuh kita, tetapi jika dipandang dari sudut agama dan dengan demikian dari penyerahan diri, kesedihan itu tidak berbahaya, tetapi bermanfaat karena kesedihan itu memurnikan jiwa dari noda-noda kecil dan tidak terelakkan. Mari kita luangkan waktu untuk mempertimbangkan apa arti iman bagi Anda. Apakah iman membimbing atau mempengaruhi cara hidup Anda? Apa saja bidang kehidupan Anda yang belum diinformasikan oleh iman Anda? Dalam suratnya, Pier Giorgio mengakui kenyataan kesedihan dan penderitaan manusia. Ia juga menunjukkan kekuatan iman untuk membantu kita melihat kesedihan kita sebagai instrumen kasih karunia yang dapat memurnikan jiwa kita. Baiklah, kita tinggal memiliki satu hari lagi dalam rangkaian kisah kita tentang kekudusan dan hidup Pier Giorgio. Kita akan mendengar besok tentang akhir hidupnya yang tragis dan tentang warisan luar biasa yang ditinggalkannya bagi keluarga, teman, dan orang-orang di seluruh dunia. Penderitaan apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Luangkan waktu sejenak untuk melihat kesedihan ini dari sudut pandang Tuhan. Mari kita beralih ke doa kita yang diilhami oleh kebajikan Pier Giorgio. Kita doa bersama, Bapa Surgawi, berikanlah aku keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan, untuk menjadi biasa-biasa saja. Mampukanlah aku untuk bercita-cita mencapai kebesaran seperti yang dilakukan Pier Giorgio dan untuk membuka hatiku dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskanlah aku dari rasa takut gagal. Aku ingin Tuhan bersatu dengan-Mu dengan teguh dan selamanya.
Berikanlah kepadaku rahmat yang aku mohon melalui perantara Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beato Pier Giorgio Prasasti, doakanlah kami. Amin. Sampai jumpa besok yang terakhir. Terima kasih.